Anda kembali menyaksikan Sindo Malam pemirsa, jelang hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, pimpinan sejumlah negara mulai tiba di Indonesia. Hari ini sejumlah tamu negara yang sudah hadir, salah satunya dari Laos, Vietnam, dan Qatar. Hari ini Wakil Presiden Laos Puani Yathotu tiba di Jakarta pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Puani disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kedatangan perwakilan dari negara Laos ini dikawal dengan ketat dan akan mengikuti prosesi pelantikan Presiden esok hari. Mobil khusus plat Lau PDR disiapkan mengantarkan tamu negara dari Laos ini. Berikutnya dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Wakil Perdana Menteri Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah tiba pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Perwakilan dari Qatar ini disambut Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan P. Roslani. Upacara penyambutan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penghormatan kenegaraan oleh pasukan TNI. Masih di Bandara Halim Perdana Kusuma, hari ini juga kedatangan Wakil Presiden Vietnam Vo Thi Anh Xuan beserta rombongan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Vo Thi Anh Xuan disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang kembali menyambut perwakilan Vietnam diiringi penghormatan terhadap bendera Indonesia dan Vietnam. Ya pemirsa, jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pimpinan sejumlah negara mulai tiba di Indonesia pagi ini. Wakil pertama, Perdana Menteri Rusia Denis Manturov tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Denis disambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Kedatangannya juga disambut secara kenegaraan oleh para pasukan TNI, bendera Rusia dan Indonesia dikibarkan berdampingan. Setelah prosesi penyambutan, Denis langsung menaiki mobil dan meninggalkan lokasi. Sehari sebelumnya, Presiden Federasi Jerman 2010-2012, Christian Wulff tiba lebih dulu di Indonesia. Kedatangan Wulff disambut Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Lanut Halim Perdana Kusuma. AHY pun ucapkan terima kasih atas kesediaan Wulff hadir di Indonesia. Seperti diketahui, Kemenlu mengundang sejumlah kepala negara sahabat untuk menghadiri pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober. Selain kepala negara, terdapat pula sejumlah pejabat negara setingkat menteri yang hadir. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri gladi bersih pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung DPR MPR Jakarta Sabtu pagi. Mas Gibran. Gibran datang didampingi kandidat calon Wakil Menteri Aminuddin Ma'ruf. Para pimpinan MPR juga ikut hadir di lokasi, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua MPR. Dalam suasana gladi bersih, Gibran ditemani para petinggi MPR menyaksikan dengan duduk dan melihat di videotron. Gibran sempat menyampaikan kesukaannya karena rangkaian acara pengucapan sumpah berjalan simpel. Pemirsa, Istana siap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto. Berbagai cara penyambutan dilakukan, termasuk pelepasan Presiden Joko Widodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Gladi bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres.
Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota Kabinet. Dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Ya, masa jabatan biasanya identik dengan beres gitu. Barang-barang presiden di sini itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, jadi Bapak Presiden sudah berkemas. Jadi, seperti teman-teman juga ketahui dan juga sudah sampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik itu di istana maupun di kediaman di Bogor. Pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo, Jawa Tengah. Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa, nanti akan diupdate pada teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo. Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu lokasi pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah dipersiapkan. Pengamanan pun tengah disiagakan agar pelantikan Presiden 20 Oktober besok berjalan dengan lancar dan aman. Gedung MPR DPR RI terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. MPR RI telah merampungkan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Sementara itu sebanyak 115.000 personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Tepatnya sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Kemudian 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Barusan telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personil dari TNI 100.000. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah, terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000, karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas, dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang
akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga 23 Oktober 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan di kawasan Senayan, Jakarta esok hari saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pengalihan terjadi dari kawasan Harmoni, Patung Kuda, Bundaran HI hingga Sudirman Tamrin. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan. Pengalihan arus terjadi di Harmoni, Patung Kuda, Bundaran HI, Semanggi, Senayan, dan jalur Sudirman Tamrin. Sementara kegiatan Car Free Day di kawasan Senayan ditiadakan. Bertepatan tanggal 20 itu adalah hari Minggu. Nah, yang biasanya hari Minggu adalah Car Free Day, dengan situasi kegiatan yang akan dilakukan, tentunya Car Free Day ditiadakan. Tentunya nanti ada beberapa pengalihan arus yang akan kita lakukan seperti di Harmoni, di Patung Kuda, di Bundaran HI, begitu juga di Semanggi, begitu juga di Bundaran Senayan. Inilah yang akan tentunya kita akan melihat betul jalur Sudirman Tamrin, sehingga pasti karena tidak ada Car Free Day, masyarakat masih bisa beraktivitas. Tetapi kalau nanti ada sedikit terganggu, kami memprioritaskan tamu negara dan VVIP ini yang akan beraktivitas kegiatan pelantikan Presiden. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekalian. Melalui media sosialnya, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menyebarkan informasi terkait pengalihan arus lalu lintas. Salah satunya seperti arus lalu lintas dari arah lapangan tembak menuju Gatot Subroto, putar balik di kolong Sekat 2 dialihkan ke Tanjakan Layang Ladokgi arah Semanggi. Dari tol dalam kota, keluar off-ramp Pulo 2 diluruskan ke arah tol Tomang. Lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju pintu belakang gedung DPR MPR diluruskan menuju Jalan Tentara Pelajar. Berikutnya lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora pintu belakang ke Jalan Asia Afrika. Lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju lapangan tembak dibelokkan ke kanan Jalan Pintu 1 Senayan atau putar balik di Traffic Light Asia Afrika. Kemudian arus dari arah Semanggi menuju Selipi dialihkan ke kiri di Sekat 2 Ladokgi ke Jalan Gerbang Pemuda. Dan arus dari arah Selipi menuju Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi. Masyarakat diminta terus memperbaharui informasi lalu lintas yang akan beraktivitas di sekitaran gedung DPR MPR besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah artis dan band papan atas akan memeriahkan acara Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo Gibran pada hari Minggu 20 Oktober 2024 besok. Setidaknya ada 7 panggung pesta rakyat yang tersebar di sejumlah titik di Jakarta. Dan pemirsa, di mana saja titiknya berikut liputannya untuk Anda. Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo Gibran akan digelar dan berlangsung dari Minggu pagi hingga sore hari. Pesta Rakyat tersebut terdiri dari 7 panggung di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka. Hiburan ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, siang hari pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Panggung hiburan Pesta Rakyat akan dimeriahkan penampilan sejumlah artis tanah air ternama seperti J-Rock, Ada Band, Gopinda, Kotak, Nela Karisma, Wali Band, Ran, dan masih banyak lagi. Dalam acara itu rencananya Prabowo Gibran usai pelantikan akan hadir di tengah-tengah panggung bersama rakyat. Acaranya adalah Pesta Rakyat dari sepanjang Jalan Semanggi, Sudirman sampai ke Istana Monas. Dan di sepanjang jalan itu akan ada makan dari UMKM gratis dan sambil ada pesta rakyat dan beberapa panggung-panggung. Selain panggung di sepanjang jalan tersebut akan ada makanan dari UMKM, kaki lima di pinggir-pinggir jalan yang bisa dinikmati secara gratis serta pembagian door prize. Untuk memperlancar acara kegiatan Car Free Day ditiadakan, karena lokasi yang biasa digunakan untuk Car Free Day akan digunakan untuk panggung pesta rakyat.
Dan bagi Anda yang hendak mengikuti gelaran pesta rakyat ini, dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum seperti MRT, Transjakarta, serta LRT untuk menghindari kemacetan. Dari Jakarta, salam rahmat Rizky Solahuddin dan Di Bernadi iNews melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara Ahmad Muzani juga menyebutkan bahwa Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri tidak dapat hadir. Muzani menyampaikan bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo telah mengkonfirmasi akan hadir dalam acara pelantikan, sementara para calon wakil presiden yakni Mahfud MD yang belum terkonfirmasi akan hadir atau tidak. Namun Muhaimin Iskandar mengkonfirmasi akan hadir. Selain para calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 tersebut, Muzani juga mengkonfirmasi soal kehadiran Megawati Soekarno Putri melalui Ketua MPR fraksi PDIP Ahmad Basarah bahwa Megawati tidak akan hadir di acara pelantikan. Hal tersebut dikarenakan Megawati sedang kurang sehat akibat menempuh perjalanan jauh dari Uzbekistan dalam rangka napaktilas perjalanan Bung Karno ke makam Imam Bukhari. Meski demikian, melalui Ahmad Basarah, Megawati meminta para anggota MPR fraksi PDIP untuk hadir di acara pelantikan tanpa terkecuali untuk lancarnya proses pelantikan besok. Kemudian undangan dengan Presiden kelima, Ibu Mega sudah kami sampaikan, dan undangan dari tanda terima kami sudah sampai ke alamat beliau. Namun dari keterangan yang kami dapatkan, posisinya Ibu Mega baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan, napaktilas perjalanan Bung Karno ke makam Imam Bukhari, dan dibugarnya makam Imam Bukhari menyebabkan ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi MPR di PDI Perjuangan, Saudara Ahmad Basarah, untuk beristirahat. Dan beliau sebagai gantinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi MPR PDI Perjuangan agar seluruhnya hadir 110 dan menyukseskan. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia besok, bingkai foto Prabowo dan Gibran sudah ramai diburu pembeli. Pembeli berasal dari Jakarta dan sekitarnya dan didominasi instansi pendidikan, pemerintah, hingga perkantoran. Pedagang mengungkapkan sejak seminggu terakhir omset penjualan bingkai foto Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih meningkat pesat. Dalam sepekan, pedagang bisa menjual 1.000 pasang bingkai foto yang harga satuannya dibanderol Rp90.000. Ukuran 49 ke 70. Oke, ini nantinya mau dipajang di mana sih, Pak? Di ini ballroom itu, di kantor. Berarti Bapak dari perkantoran begitu ya? Iya. Bapak langsung aja untuk memilihnya, kenapa memilih lokasinya di Pasar Baru ini? Ya karena saya yang tahu cuma ini aja ya, tempat yang banyak tuh jual-jual foto gini, bingkai foto gitu. Ya paling untuk pertama satu set aja dulu. Untuk di ruang-ruang utama aja dulu kayak gitu. Bulan ini kenapa baru beli sekarang? Iya makanya ini udah mendesak waktunya kayak gitu. Jadi agak dadakan juga Bu? Iya, sebenarnya planningnya sih udah dari kemarin gitu kan. Cuma saya baru sempatnya hari ini kayak gitu. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir tepatnya pada 20 Oktober 2024. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun. Lantas, berapa jumlah nominal uang pensiun dan fasilitas apa saja yang didapat oleh Jokowi? Berikut liputannya untuk Anda. Masa pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 20 Oktober 2024. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada Presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan
administratif presiden dan wakil presiden, serta bekas presiden dan wakil presiden. Disebutkan bahwa mantan presiden berhak menerima uang pensiun yang ditentukan berdasarkan masa jabatan dan gaji pokok saat menjabat. Tujuan dari ketentuan ini adalah memberikan penghargaan kepada pejabat negara atas pengabdian mereka serta memastikan bahwa mereka memiliki jaminan finansial setelah masa jabatannya berakhir. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa gaji pokok Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar 6 kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Yang berarti gaji pokok Presiden Jokowi saat ini adalah 6 kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lain. Gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini adalah Rp5.040.000, artinya gaji Presiden saat ini adalah Rp30.240.000 per bulannya. Angka itu pula yang akan didapat Jokowi setelah ia resmi pensiun dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Namun uang pensiun tersebut dapat meningkat seiring dengan kenaikan gaji pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain uang senilai Rp30.240.000 per bulan, setelah pensiun, Jokowi juga akan tetap mendapatkan fasilitas lain seperti kendaraan dinas yang dilengkapi dengan sopir, serta layanan pengamanan khusus dari Pas Pampres. Ada pula jaminan kesehatan dan biaya rumah tangga, serta rumah yang layak. Tim Liputan A News melaporkan.